Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali video saya ABD Salam Rafiq. Semoga kalian sehat terus, semoga lancar rezekinya dan berkah, dan semoga kalian secepatnya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji dan umroh. Baiklah, untuk sore ini saya akan berbagi tentang transportasi sholawat. Transportasi sholawat jemaah haji 2022 reguler antar jemput dari pemondokan ke Masjidil Haram. Baiklah, ayo kita ikuti. Inilah untuk kedatangan beberapa kloter pertama yang disiapkan tidak begitu banyak, jadi disesuaikan dengan jumlah jemaah. Nanti terus kalau sudah berdatangan beberapa kloter itu nanti akan ditambah. Tertulis Indonesia, ya, Indonesia Bisrawahil. Dan saya sekarang ada di Terminal Ajiyat Musofi. Terminal Ajiyat Musofi, yang mana terminal ini biasanya yang hotelnya di sekitar Misfalah, Bakhutmah. Terminalnya biasanya dari Ajiyat Musofi. Ajiyat Musofi di seberang hotel Hilal Masyair. Ada Hilal Masyair, ada Rayana, dan di depan juga di sana ada hotel namanya Syuhada. Jadi bagi para jemaah haji yang hotelnya sekarang ada di daerah Misfalah, Bakhutmah, maka naik turunnya kalau mau ke Masjidil Haram adalah dari Terminal Ajiyat Musofi. Ini. Dan hanya beberapa armada yang dipersiapkan untuk kedatangan awal. Nanti biasanya tiap hari akan selalu ditambah sesuai dengan jumlah jemaah yang sudah menempati di daerah Misfalah. Akan selalu ditambah. Alhamdulillah ya. Makanya bagi para jemaah jangan khawatir sekarang, walaupun mungkin pemondokannya jaraknya sekitar 2 kilo atau 2,5 kilo, tapi transportasi sholawat atau antar jemput dari hotel ke Masjidil Haram sudah disiapkan dan sudah rapi. Sudah rapi, beda dengan beberapa tahun yang lalu ya. Kalau beberapa tahun yang lalu petugas transportasi haji Indonesia itu masih belajar dengan petugas transportasi Iran atau Turki yang sudah biasa, sudah lebih dulu jamaahnya itu dengan transportasi. Tapi untuk sekarang sebaliknya, mereka belajar dengan petugas transportasi haji atau transportasi sholawat Indonesia. Mereka belajar karena sangat rapi. Saya juga pernah bertugas di transportasi di 2014-2015. Semuanya sekarang sudah rapi. Mulai dari kedatangan pertama dari Madinah atau yang dari Jeddah. Biasanya di hotel itu sudah disiapkan petugas oleh petugas transportasi. Nanti akan koordinasi dengan ketua kloter atau ketua rombongan atau ketua regu. Nanti biasanya ditanya jam berapa nanti akan berangkat menuju Masjidil Haram. Akan ditanya jam berapa untuk menuju Masjidil Haram, sehingga bagi para ketua kloter, ketua rombongan tinggal diatur saja. Nanti nyampainya misalkan jam 9 malam ke Mekah, maka 2 jam setelah itu untuk makan dan untuk bersih-bersih itu sudah bisa diatur untuk jam berangkatnya. Jadi jangan terlalu malam, jangan sampai besok, karena dalam keadaan ihram masih dari Madinah. Tapi kalau misalkan mau besok pagi juga gak ada masalah, tinggal koordinasi saja dengan petugas. Nah, insya Allah bis itu akan standby sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh ketua kloter atau ketua rombongan. Sudah 24 jam ini transportasi sholawat ini insya Allah. Dan terus ditambah sesuai dengan jumlah jemaahnya. Jemaahnya sudah terus setiap hari bertambah, maka armadanya ini akan selalu ditambah. Dan untuk sekarang, untuk di daerah Ajiyat Musofi ini akan
kerjasama dengan perusahaan bis namanya Rawahil. Itu sudah ada sekitar 7 armada yang dipersiapkan sekarang di daerah Haji Musofi ya. Dan saya kasih tip ya bagi jamaah haji yang haji 2022 ini, bagaimana caranya supaya kalau ikut pulangnya dari masjid ini yang rawan, pulangnya dari masjid rawan berdesakan. Apalagi biasanya setelah Jumat, setelah zuhur, setelah isya, itu biasanya agak rawan padat sehingga berdesakan. Maka tipsnya bagi para jemaah haji pada 2022, setelah sholat Jumat atau setelah sholat zuhur, setelah sholat isya, jangan langsung keluar menuju terminal. Itu pengalaman ya. Caranya bagaimana? Setelah sholat isya atau zuhur, silakan sholat sunat rawatib dulu. Sholat sunat setelah isya, baru setelah itu kalau misalkan ada di dalam bisa tawaf sunnah, misalkan silakan tawaf sunnah dulu. Jangan langsung menuju terminal, karena yang banyak itu sudah menuju terminal, sehingga itulah yang menyebabkan padat atau berdesakan. Santai dulu sekitar 20 menit atau 30 menit, baru nyantai keluar dan menuju terminal. Dan insya Allah waktu itu tidak akan berdesakan. Yang bahaya itu biasanya kalau hari Jumat terakhir sebelum menuju Arafah. Itu biasanya seluruh jemaah haji langsung setelah sholat Jumat semuanya pulang. Semuanya pulang menuju terminal dan semuanya ingin cepat-cepat menuju ke pemondokan. Biasanya waktu itulah yang biasanya agak macet, berdesakan, dan bis juga kadang agak lambat karena di perjalanan sudah bisa macet ya, sehingga menyebabkan berdesakan, kurang nyaman lah. Kalau santai insya Allah ya. Kalau ingin tahu ya terminal Al-Jiyad ini di setelah Hotel Swiss Hotel itu langsung ada terminal. Di sana terminalnya itu ya, di sana ada Hotel Masyair 24 jam dan gratis ya, gratis. Pokoknya ini juga sudah ada, insya Allah ini ada burung merpati ya, yang kalau ada jemaah Indonesia ini biasanya senang ngasih makan. Yang di sekitarnya ini disiapkan makanannya, ini dijual oleh orang-orang di sini ya. 5 rial, tinggal sudah langsung bisa dikasih ke merpati yang telah dipersiapkan. Masya Allah. Dan juga ini Suqyal Mu'tamirin Waqasitil Masjidil Haram. Ini air zam-zam di luar, di jalan raya sebelum Masjidil Haram, dipersiapkan gratis juga kepada, ini dipersiapkan kepada jemaah haji yang akan datang, yang sudah mulai berangsur-angsur masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Ini air zam-zam ya. Ini gratis ya, air zam-zam gratis ya. Insya Allah ini dapat gratis. Dapat gratis dari air zam-zam. Ini Suqyal Haramain ya. Para jemaah ya, yang mungkin sudah ada di Madinah atau yang akan berangkat, terutama ketua kloter, ketua rombongan gitu kan. Yang paling penting kalau masalah transportasi sholawat itu adalah koordinasi dengan petugas transportasi yang dipersiapkan oleh Departemen Agama, sehingga setelah nyampe dari Madinah atau yang gelombang kedua dari Jeddah ke Mekah, itu sampai ke hotel tinggal beres-beres, tinggal masuk kamar, kunci sudah diberikan, tinggal melanjutkan menuju Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Dan itu biasanya menjadi prioritas. Jadi kalau yang rawatib yang
sholat biasa, sholat 5 waktu. Misalkan ada yang kedatangan pertama dari Jeddah atau di Madinah, itu biasanya itulah yang didahulukan. Jadi jangan khawatir, yang penting koordinasi, jangan sampai misalkan mau berangkat jam 9 tapi ngasih taunya jam 10 atau jam 11, itu pasti lambat. Dan silahkan koordinasi terus, karena bis itu semuanya sudah terintegrasi, aman, dan sudah penjagaannya juga sangat ketat. Misalkan ada supir yang nakal, minta baksis, minta duit gitu, gak usah dikasih. Gak usah dikasih, karena itu sudah di booking dan dibayar oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama. Sehingga misalkan ada mau ngasih atau mau sedekah ya juga gak apa-apa. Tapi kalau ada pemaksaan, misalkan tidak usah dikasih. Gak usah dikasih, itu gratis. Dan sudah semuanya tercatat. Di tiap-tiap pos, tiap-tiap halte menuju hotel itu semuanya sudah ada petugas. Dan tiap-tiap petugas itu biasanya sudah punya buku dan punya nomor platnya dan nomor supirnya. Misalkan supirnya lambat, setengah jam aja lambat, tidak sampai ke halte lagi, maka itu akan ketahuan. Karena supir juga banyak yang nakal ya kalau musim haji. Banyak yang nakal. Misalkan capek, ngantuk, misalkan itu istirahat dulu, tidur. Dan itu akan ketahuan. Dan akan langsung bisa dilaporkan. Dilaporkan ke petugas. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi demikian kami laporkan dari daerah Ajiat untuk terminal bis salawat atau bis yang antar jemput ke Hotel Masjidil Haram 24 jam. 24 jam standby, insya Allah. Jam berapa aja silakan para jemaah berangkat ke Masjidil Haram, aman insya Allah. Demikian untuk transportasi sholawat insya Allah. Dan silakan komen, atau kalau yang mau bertanya silakan berkomentar di kolom komentar. Akhiran, semoga Anda sekalian sehat terus, dan semoga Anda secepatnya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji dan umroh. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.